Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ash'ari yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, yang terus-menerus memberikan nikmat kepada kita. Salah satu nikmat yang sedang kita rasakan adalah kemampuan kita sebagai laki-laki untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para pewaris Nabi, para pengikutnya yang setia kepada ajarannya sampai yaumil akhir, termasuk kita yang hadir di masjid ini. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam bulan Rabiul Awal ya, artinya bulan, kalau di masyarakat terkenal dengan bulan Wulud, karena memang nisbahnya pada kelahiran Rasulullah SAW. Itu ramai diperingati ya di mana-mana. Nah, terserah mau peringati mungkin tidak, itu yang akan dibahas oleh kami. Ada tadi kami bacakan satu ayat ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sebenarnya telah ada ya pada diri Rasulullah itu apa? Uswah hasanah, contoh yang baik. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan ya, Rasulullah itu lahir dalam suatu keadaan, dalam keadaan masyarakatnya yang menyembah banyak Tuhan, dan Tuhannya itu Tuhan yang nyata ya, dengan yang terkenal Lata dan Uzza bagi orang Quraisy, dan semua negeri-negeri di sekitar Jazirah Arab semuanya punya Tuhan di Ka'bah. Jadi bukan hanya Lata Uzza saja, semua negeri itu, semua kaum itu punya ya. Jadi Ka'bah itu penuh dengan patung. Nah ketika itulah Rasulullah diutus oleh Allah menjadi pembawa risalah tauhid ya. Membawa risalah tauhid. Apa maknanya? Mengubah pemikiran, mengubah paradigma, mengubah prinsip hidup dari banyak Tuhan ke satu Tuhan. Jadi ketika itu hadirin Allah, bayangkan oleh kita bahwa ya, seorang yang umi ya, seorang yang tidak bisa baca tulis harus mengubah masyarakat dengan kepercayaan yang begitu kuat untuk menyembah banyak Tuhan, atau setidaknya Tuhan yang nyata. Nah, pada waktu itulah ya, mulai masyarakat menentang Rasulullah. Yang paling menentang itu saudara-saudara sendiri ya. Artinya yang dekat hubungan darah. Karena ada tiga yang paling terkenal menentang itu ya, Abu Lahab ya, Umar bin Hisam ya, dan Abu Sufyan. Umar bin Hisam itu terkenalnya Abu Jahal ya, Abu Jahal memang tidak terkait darah dengan Rasulullah, tapi tapi Abu Sufyan dan Abu Lahab itu saudara. Abu Sufyan
uangnya tegas ya, beda nenek. Kalau Abu Sufyan itu dari Ibnu Syam ya, saudara kembarnya Hashim. Ya, jadi satu buyut semua. Itu penentang tahunnya. Jadi penentang utama tentang tahun ini ya ada 3. Dan yang 2 itu terutama Abu Lahab sangat menyayangi Rasulullah. Sangat menyayangi Rasulullah. Tapi ketika disuruh berganti Tuhan, ya, Abu Lahab menjadi penentang yang paling kuat kepada Rasulullah. Nah, hadirin Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah? Nah, Rasulullah tidak gentar menghadapi siapapun. Jadi terus menggemakan, ya, menggemakan tauhid satu Tuhan, ya, yang tidak terlihat, yang wallahu a'lam. Sehingga turun surat Al-Ikhlas kan ketika Quraisy tanyakan. Nah, jadi ketika itu, ya, orang-orang Quraisy percaya kepada Muhammad, gelar juga Al-Amin. Sayang kepada Muhammad, sayang, percaya. Ya. Tapi ketika disuruh ganti Tuhan, menjadi musuh-musuh. Banyak yang menjadi musuh-musuhnya, terutama para bangsawan. Ya. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu kan besanan sama Rasulullah. Putranya Rasulullah kedua itu nikah dengan putranya Abu Lahab. Nah, ini yang sering dipakai dalil oleh mereka yang menganut toleransi berlebihan. Betul, putri Rasulullah itu nikah dengan putra Abu Lahab ketika, ya, Rasul ketika Muhammad belum menerima wahyu. Begitu Muhammad menerima wahyu, mereka cerai karena anaknya Abu Lahab tidak mau masuk Islam. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil toleransi. Ini sering salah. Ya. Sering salah. Dianggap toleransi. Boleh kawin dengan beda agama? Tidak bisa. Ya. Bukan dalil toleransi. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, Rasulullah sampai pernah ditawari beginilah, ini ya, kalau bahasa kitanya, mau jadi raja tidak? Ya, kalau mau jadi raja, kami angkat kau sebagai raja orang Quraisy. Rasulullah kan bingung. Akhirnya tanya kepada Jibril, kata malaikat Jibril, merendah dirilah di hadapan Tuhan. Ya, karena pilihannya 2, jadi raja dan nabi atau jadi hamba dan rasul. Kalau nabi kan tidak ada kewajiban menyampaikan risalah. Kalau rasul ada kewajiban menyampaikan risalah. Muhammad yang sudah begitu menderitanya menyampaikan tauhid, milih jadi hamba, tapi juga jadi rasul. Kalau saja, karena waktu itu kebebasan penuh. Muhammad memilih mana kebebasan penuh dari Muhammad, tapi Muhammad, ya, lebih memilih menjadi rasul, menjadi hamba, tidak mau menjadi raja. Ya. Sampaikan orang Quraisy itu ngajak bertukar ibadah, ngajak bertukar Tuhan. Hari ini Tuhanmu, hari besok Tuhanku, itu kan begitu kan? Nah, itulah surat-surat Al-Kafirun itu kan. Tidak mungkin saya menyembah Tuhanmu dan kamu pun tidak mungkin menyembah Tuhanmu. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Ya, tegas itu. Ya. Jadi tidak mungkin kita bersatu beribadah bersama, tidak mungkin. Beda Tuhannya. Kalau ada agama lain yang mengajak ibadah kita bersama, tidak mungkin. Tuhan yang beda. Ya. Jadi toleransi itu kita harus tahu, karena itu bisa merusak tauhid. Nah, jadi Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita bagaimana kita bertauhid. Ayat ini sering dimaknakannya dengan akhlak. Uswah hasanah Rasulullah itu hanya akhlak, bukan, ya, bukan hanya akhlak semua. Karena saya dengar ayatnya bukan bi akhlaki Rasulullah, bukan bi akhlaki Rasulullah, bukan, ya, bi Rasulullah. Jadi dari seluruh Rasulullah
dari segala macam. Nah, di dalam kita bayangkan kalau saat ini yang sudah banyak dipengaruhi materialistis, ya, kemudian hedonistis, kira-kira tauhid kita kuat tidak bertahan kalau ditawari dengan kedudukan dan harta? Ini yang sulit bagi kita, yang sulit bagi kita. Oleh karena itu, Allah sekali lagi bahwa mencontoh Rasulullah itu dalam segala halnya, termasuk bertauhidnya. Tidak boleh kita hanya satu sisi mencontoh, tapi sisi lain tidak. Bertauhid itu adalah pangkal utama bagi kita untuk mendapatkan syiar Islam. Kalau tauhid kita sudah tidak benar, ya, misalnya kita sangat ketakutan hilang rezeki karena dipecat dari pekerjaan. Rezeki itu kan bukan dari pekerjaan, rezeki itu dari Allah. Nah, itu tauhid. Kalau menganggap ada yang bisa memberi rezeki selain Allah, hati-hati itu. Kita sudah mendekatkan diri ada yang lain di samping Allah, itu bahaya, kecil dan bahaya. Nah, mudah-mudahan kita sebagai khususnya warga Unisba, kita akan menjadi orang yang mencontoh Rasulullah, paling tidak dari sisi tauhidnya kita kuat, sehingga kita mampu menahan godaan-godaan, terutama godaan duniawi yang memang kelihatan nyata tapi jangka pendek, sedangkan ukhrawi itu tidak nyata tapi jangka panjang. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib hanya ingin menekankan simpulannya adalah bahwa contoh yang ada pada diri Rasulullah tidak hanya akhlak dan ibadah, tapi segala-galanya, ya, terutama tauhid. Karena tauhid itulah yang akan menjadi sumber keajaban kita, konsistensi kita dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk itu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qul lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa taghfir min al-khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.